Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu di pelajaran geografi kelas 12. Kali ini kita membicarakan tentang biosfer, terutama pada persebaran flora dan fauna. Baik, kita mulai untuk materi. Pada kesempatan hari ini, kita nanti akan membicarakan tentang faktor persebaran flora dan fauna, kemudian persebaran flora dan fauna di Indonesia. Berikutnya adalah persebaran flora dan fauna di dunia. Kemudian pemanfaatan keragaman hayati serta konservasi keragaman hayati di Indonesia. Itu materi yang akan kita bicarakan. Kemudian di sini ada kalimat, tahukah Anda mengapa jenis flora dan fauna di setiap daerah berbeda-beda? Ini adalah prolog dari faktor persebaran fauna di dunia. Anak-anak sekalian, ini ada materi untuk berdiskusi. Kamu lihat ini ada hewan, tidak hanya ini saja, tapi ini contoh dari sebuah hewan yang kemudian mengenaskan mati. Maka kenapa orang hutan di daerah Kalimantan sana menjadi seperti ini kondisinya gitu ya. Padahal itu di habitat aslinya di Kalimantan. Baik, kita sekarang membicarakan tentang faktor persebaran flora dan fauna di dunia. Ini kita bagi jadi dua, tapi sebetulnya satu saja bisa, yaitu persebaran flora dan persebaran hewan. Sebetulnya bisa jadi satu. Kenapa tumbuhan dan hewan di dunia itu atau di tempat di muka bumi ini itu berbeda-beda? Tanaman di tempat satu dengan tempat yang lain berbeda. Hewan di tempat satu dengan tempat lain juga berbeda. Ternyata faktornya adalah ini. Yang pertama adalah iklim. Iklim ini akan mempengaruhi jenis tumbuhan yang ada, apalagi untuk tumbuhan. Hewan juga begitu. Hanya hewan tertentu yang bisa hidup di iklim tertentu. Jadi hewan dan tumbuhan pertama adalah ditentukan, persebarannya ditentukan oleh faktor iklim. Jadi misalnya daerah gurun, beriklim gurun, maka hewan-hewan yang ada di sana ya artinya hewan-hewan yang kuat menghadapi cuaca panas, menghadapi kekurangan air gitu. Tumbuhannya juga begitu. Jadi tumbuhannya menjadi tumbuhan-tumbuhan yang tidak memerlukan banyak air. Itu contoh yang mudah. Tapi juga di tempat lain misalnya adalah iklimnya bagus, kemudian sejuk atau malah dingin, misalnya di kutub, maka hanya hewan-hewan tertentu yang bisa hidup di sana. Maka jenis hewan di daerah kutub dan jenis hewan di daerah padang pasir tadi berbeda, karena itu adalah faktor iklim. Demikian juga di daerah Khatulistiwa. Di daerah Khatulistiwa itu juga banyak sekali tumbuhan tertentu, tumbuhannya bermacam-macam, tumbuhannya beraneka ragam atau heterogen. Maka kenapa begitu? Karena memang iklimnya itu memenuhi syarat untuk tumbuhnya tumbuhan yang berbeda-beda. Karena tumbuhan yang berbeda-beda sebagai nanti faktor pemberi makan, maka hewan yang ada di sana juga berbeda-beda. Karena ada hewan yang hidupnya di habitat tertentu, di tumbuhan tertentu. Itu faktor iklim. Karena faktor fisiografi atau biasanya faktor lokasi gitu ya. Faktor lokasi, fisiografi, atau sebetulnya adalah bisa diberi keterangan dengan kondisi muka buminya, fisik kondisi muka buminya. Ada daerah yang datar misalnya tentang relief gitu ya, ada daerah yang miring, maka nanti tumbuhan yang hidup di sana juga akan berbeda. Daerah yang miring dan dengan daerah yang datar, tumbuhan yang hidup pasti akan berbeda-beda. Ya. Kemudian hewannya juga begitu. Hewan-hewan yang besar tidak mungkin dia bisa hidup di daerah yang fisiografinya miring. Demikian juga untuk daerah yang datar nanti ada hewan tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah faktor tanah. Tanah sebagai media tumbuhnya tumbuhan maka menjadi penting. Artinya di dunia ini ada
macam tanah yang banyak sekali, yang beraneka ragam. Setiap jenis tanah tertentu maka nanti cocok untuk tumbuhan tertentu gitu ya, sehingga nanti ada tanaman-tanaman khas. Di suatu tempat ada tanaman khas, misalnya sayuran akan tumbuh subur atau banyak didapati di daerah pegunungan yang tanahnya subur, tanah pegunungan yang subur maksudnya gitu. Tapi tanah-tanah yang tidak subur juga akan mempengaruhi tumbuhan yang hidup di sana. Demikian juga hewan persebarannya, karena tumbuhan ini akan mempengaruhi hewan, karena banyak hewan bisa hidup banyak bergantung pada jenis tumbuhannya. Itu untuk faktor tanah. Jadi, seperti tadi, maka faktor tanah tertentu, jenis tanah tertentu akan mempengaruhi tumbuhan tertentu gitu ya. Baik, berikutnya adalah faktor makhluk hidup. Faktor makhluk hidup ini sangat berperan, karena jenis iklim, fisiografi, dan tanah ini oleh makhluk hidup itu bisa direkayasa. Yang seharusnya di iklim sejuk bisa hidup di daerah beriklim panas dengan rekayasa makhluk hidup. Jadi karena makhluk hidup itu mempunyai kebutuhan, kemudian dia mempunyai gerakan atau perpindahan yang cukup kompleks, maka dia bisa membawa jenis tumbuhan tertentu, jenis hewan tertentu untuk dibawa di mana dia tinggal, kemudian diupayakan untuk bisa tetap hidup. Itu faktor persebaran flora dan fauna. Kesimpulannya, faktornya adalah ada 4, yaitu faktor iklim, fisiografi, jenis tanah, kemudian makhluk hidup. Nah sekarang media persebaran, artinya ini tadi bersebarnya itu yang pertama adalah angin. Jadi angin ini akan menyebarkan jenis tumbuhan tertentu. Kemudian air juga, air hujan. Kadang-kala kalau hujan itu akan membawa bunga-bunga atau buah-buah tertentu, kemudian nanti akan dibawa ke suatu tempat, dia nanti akan menyebar. Es juga begitu, hewan sendiri juga begitu. Hewan sendiri nanti di sini ditambah manusia, karena seperti tadi manusia makhluk hidup mempunyai peran yang penting. Kita ulangi, media persebaran tumbuhan dan hewan sebetulnya adalah ada angin, ada air, ada es juga air nanti, kemudian hewan dan manusia. Itu faktor persebaran flora dan fauna dan media. Berikutnya anak-anak sekalian, kita lanjutkan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ini ada bentukan dulu lempeng, jadi awal-awal itu menjadi satu, semua benua di dunia di satu, kemudian bergerak segala arah. Ini teorinya Wegener gitu. Jadi awalnya dulu seluruh tanah itu bersatu, benuanya bersatu, kemudian pecah, ada yang pecah, kemudian bergerak ke segala arah. Yang ini mulai ke utara, ke barat, ini ke barat gitu. Ini persebarannya, ada tahun-tahunnya. Ini persebaran, sehingga sekarang yang terjadi semacam ini, dunia menjadi sekarang ini. Jadi awalnya jadi satu, kemudian sekarang jadi ini. Nah sekarang kita lihat di daerah yang kecil ini, Indonesia. Kemudian kita bawa ke sini, kita insert ke sini. Jadi ini walaupun agak tidak terlalu jelas ya, ini Indonesia, ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi, di sini Nusa Tenggara, kemudian di ini Irian Jaya. Nah, pembagian flora dan fauna di Indonesia itu dibagi jadi 3 ini. Yang pertama adalah Indonesia bagian barat, atau disebut dengan Asiatis. Batasnya ini garis Wallacea, Wallace gitu ya, Wallace line. Kemudian bagian tengah atau peralihan itu meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Di timurnya dibatasi oleh garis Weber. Ini nggak usah aja nih Weber. Sebetulnya Wallace line itu ada
dua, yaitu original waistline dan modified line gitu. Ini juga sama. Jadi ada yang asli dan yang modifikasi. Modifikasi itu maksudnya adalah menyesuaikan hewannya. Nah, sedangkan di bagian timur disebut dengan jenis fauna australis. Kita ulangi, pembagian flora dan fauna di Indonesia ada 3, yaitu bagian barat disebut dengan tipe asiatis, bagian timur australis, di bagian tengah adalah tipe peralian. Ini contoh hewan-hewan yang ada di bagian barat. Jadi contohnya gajah, harimau, kemudian badak, ada burung merak, ada macan tutul. Sedangkan tumbuhannya ada anggrek, tamar, janur, paku-pakuan, kemudian pohon jati, pinus, suwak raksasa, Rafflesia arnordi. Ini di bagian barat. Ini contoh hewannya, ada badak berjula 1, tapi kemudian juga ada merak ini. Ada apa namanya? Gorila, kemudian ini ada Rafflesia arnordi. Baik anak-anak sekalian, ini contoh tulisan yang agak jelas. Jadi di Indonesia bagian barat ada gambar-gambarnya yang agak jelas. Kita lanjutkan untuk bagian timur, bagian tengah maksud saya, atau disebut dengan tipe peralian. Jadi di bagian tengah antara lain ada anoa, ada kuda, ada tangkasi, babi rusa, komodo, burung malio. Itu jenis hewannya. Sedangkan tumbuhannya ada pohon langsai, kayu hitam, akasia, anggrek putih, eboi, pala, kayu manis, kenari, dan lontar. Ini tumbuhan-tumbuhan khasnya di tengah. Atau cirinya di bagian tengah ini biasanya adalah memang karena ini daerah peralian atau daerah tidak Asia dan tidak Australia, maka ini biasanya adalah jenis-jenis binatang yang mungkin bersifat purba. Ini juga sama. Jadi sesuatu yang bersifat purba. Itu tipe flora dan fauna di bagian tengah. Sekarang kita lanjutkan ke bagian timur. Disebut dengan tipe australis. Kita lihat gambarnya dulu. Ini ada jenis hewannya. Kemudian di bagian bawah ini ada jenis tumbuhannya. Baik, kita mulai yang terkenal, yang kita kenal. Ada cendrawasih, ada kasuari, ada kanguru, walabi, kuskus, koala. Nanti ada, kemudian hewannya ini di sini biasanya adalah berbulu indah, jadi sangat indah sekali. Kemudian pohonnya ada pohon agatis, ada cendana, podocarpus, pakis, dan eukaliptus. Ini tipe-tipe hewan dan tumbuhan di Indonesia bagian timur atau australis. Sekarang kita lanjutkan persebaran flora dan fauna di dunia. Ini kita lihat tadi, setelah terjadi proses yang panjang, maka dunia menjadi seperti ini. Jadi awalnya ini ke sini jadi satu, ini ke sini jadi satu. Maka bagian ini itu hampir sama dengan bagian di sini. Ini bagian timur Amerika ini sama dengan bagian barat Afrika. Ini dulu jadi satu ke sini. Pulau Madagaskar ini ke sini. Greenland itu awalnya dari sini. Greenland itu awalnya dari sini. Gitu ya. Nah, sekarang ini ada jenis hewannya. Ada jenis tumbuhan dan hewannya. Ini daerah tundra, itu bagian ini tundra namanya. Kemudian taiga di sini. Jadi tundra itu daerah kutub sana yang banyak esnya. Ini daerah taiga itu peralian gitu ya. Kemudian hutan iklim sedang gitu ya, iklim sedang di sini. Kemudian ini
padang rumput di sini dengan ini bisa kita lihat ini padang rumput dan lain sebagainya. Ada hutan, nanti yang terakhir ada sabana yang berwarna ini sabana. Padang rumput dengan sabana hampir sama. Di sabana itu padang rumput tapi ada ciri-ciri tertentu. Ini persebaran di dunia. Jadi ada semacam ini. Gurun, kemudian di sini gurun dengan kode yang semacam ini. Ya, daerah gurun berarti daerah gurun Gobi di sini. Ya kan? Kemudian ini daerah gurun ini. Kemudian di sini. Ini namanya Sahara. Kemudian di sini namanya Namibia. Di sini gurun Gobi. Ini gurun Australia Great besar gitu ya, Great. Itu tentang persebaran flora dan fauna secara umum. Ini kita lihat ini ada ke ekuator daerah, maka di sini jenis tumbuhannya berbeda, faunanya berbeda. Ini garis balik utara atau Tropic of Cancer, ini Tropic of Capricorn. Oke, kita lanjutkan. Persebarannya sekarang nama-namanya menjadi semacam ini. Jadi di daerah di dunia tadi, di daerah Asia bagian utara dan Eropa seluruhnya itu disebut dengan tipe Paleartik. Sedangkan untuk Afrika disebut dengan Ethiopian. Asia Selatan termasuk Asia Timur dan Selatan termasuk Indonesia nanti disebut dengan Oriental. Australia namanya Australis. Kemudian Amerika Utara karena di sini ada Arktik maka disebut dengan Nearktik. Di sini dilewati garis khatulistiwa maka disebut dengan Neotropis gitu ya. Jadi kalau hafalannya biasanya Asia Oriental gitu kan ya. Afrika Ethiopian, Eropa dan Asia Utara seluruhnya Paleartik gitu. Jadi kita ulangi, di Australia namanya Australis, di Asia Timur sampai Selatan, Tenggara Oriental, Afrika seluruhnya Ethiopian, Eropa mewakili namanya Paleartik, dan Asia bagian utara. Amerika Utara disebut dengan Nearktik, kemudian Amerika Selatan disebut dengan Neotropis. Nah, sekarang apa manfaat dari tumbuhan dan hewan tadi? Maka di sini ada pemanfaatan keragaman hayati. Artinya yang hewan dan tumbuhan tadi digunakan untuk apa gitu ya. Yang pertama adalah hewan dan tumbuhan tadi dipakai sebagai sumber pangan. Kita tahu bahwa setiap tempat mempunyai makanan pokok tertentu dari pohon tertentu. Kemudian hewannya juga ada hewan tertentu sebagai penambah atau lauk pauk dari daerah tersebut. Kemudian yang kedua sebagai bahan baku jamu dan obat-obatan. Itu pemanfaatan yang kedua. Di Indonesia sangat banyak sekali tumbuhan. Sebetulnya kita bisa mengembangkan herbal karena memang sebetulnya tumbuhan-tumbuhan itu sangat berkhasiat, cuma mungkin daya kerjanya tidak seperti obat kimia sehingga kadang-kala ditinggalkan. Tetapi sebetulnya obat-obat herbal itu lebih katanya gitu ya, atau diyakini lebih aman daripada kimia. Efek sampingnya tidak terlalu banyak. Itu manfaat yang kedua. Berikutnya adalah manfaat sebagai bahan baku industri. Banyak sekali hewan dan tumbuhan sebagai bahan baku industri, terutama tumbuhan tertentu untuk untuk industri tertentu. Kemudian sebagai minyak dan lilin, atsiri maksudnya, minyak-minyak dari tumbuhan atsiri banyak dipakai. Kemudian keragaman hayati tadi, hewan dan tumbuhan bisa dipakai sebagai kerajinan dan hiasan. Kemudian bisa dipakai sebagai objek pariwisata, hewan tertentu, jenis tertentu di cagar alam atau tumbuhan tertentu di Suaka gitu ya, Taman Nasional nanti sebagai objek wisata. Penelitian dan pendidikan. Itu
pemanfaatnya. Kita ulangi salah satunya, banyak sebetulnya yang lain ya sebetulnya, tapi paling tidak ada ini. Memanfaatkan flora dan fauna itu untuk sumber pangan, bahan baku obat tradisional atau herbal sekarang, bahan baku industri, untuk minyak dan atsiri, kerajinan dan hiasan, objek wisata, penelitian dan pendidikan. Sedangkan kekayaan Indonesia itu ada semacam ini. Jadi ada Indonesia itu mempunyai 10% tumbuhan bunga. Ini di dunia ini maksudnya. Kemudian 12% binatang menyusui dari di dunia. Sampai ini 17% jenis burung itu ada di Indonesia. Jenis burung di dunia 17%-nya ada di kita. 25% jenis ikan itu ada di Indonesia. Dan jenis serangga. Itu kekayaan hayati Indonesia. Jadi sebetulnya dari seluruh dunia kita mempunyai yang semacam ini. Cukup banyak, cukup potensial. Baik, sekarang untuk kita bicarakan materi yang terakhir adalah untuk kawasan konservasi. Apa toh syarat untuk konservasi itu atau dilestarikan? Yang pertama, tumbuhan dan hewan tadi mempunyai ciri khas. Kemudian yang kedua, terancam hampir punah, kemudian mempunyai nilai tertentu. Jadi hewan dan tumbuhan yang dilestarikan itu harus khas di daerah tersebut. Kalau sudah ada di seluruh dunia, sudah biasa ada, enggak perlu, karena kalau di sini punah, nanti di tempat lain bisa dikembangkan. Jadi ada khas. Kemudian keterancaman tadi, ada ancaman akan jadi punah. Kemudian gunanya cukup besar, gitu ya. Kemudian di Indonesia, konservasi itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang kawasan yang dilindungi atau dikonservasi bagi pelestarian alam, terbagi ke dalam dua kelompok utama, gitu ya. Kelompok utama itu adalah suaka, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Jadi menurut undang-undang tadi, tempat untuk konservasi tumbuhan dan hewan itu ada dua, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam itu ada 3, yaitu cagar biosfer, hewan dan tumbuhan, cagar alam untuk tumbuhan tertentu, dan suaka marga satwa untuk hewan tertentu. Jadi ini yang dua-duanya, kalau menghafal berarti ada biosfer untuk dua-duanya, cagar alam untuk tumbuhan, dan suaka marga satwa untuk hewannya. Sedangkan yang kedua adalah kawasan pelestarian alam. Ada 4, yaitu taman nasional, hutan raya, wisata alam, dan kebun raya, dan juga kebun binatang. Jadi ada taman nasional, banyak sekali di Indonesia taman nasionalnya. Kemudian taman hutan raya. Kemudian taman wisata alam, dan kebun raya, serta kebun binatang. Demikian tadi anak-anak sekalian, pembicaraan kita tentang flora dan fauna secara singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.